Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, ada tamu ini. Silakan duduk, silakan duduk. Iya Pak. Oke. Oke. Kalau boleh tahu siapa namanya? Nama saya Arsin Pak. Asik. Iya Pak. Hmm, Jadi hari ini kenapa bisa datang ke ruangan konseling di sini? Begini Pak, itu kan saya sebenarnya punya masalah ini Pak, Hmm. punya keresahan dalam diri saya ini Pak. Hmm. Terus saya cerita ke teman saya Pak, cerita banyak hal apa yang membuat saya resah itu Pak. Tapi kayak kalau cerita sama teman saya itu kayak bicara sama batu Pak. Bicara sama batu? Iya. Ah, iya. Nah, saya tidak dapat jalan keluarnya, tidak dapat solusinya. Hmm. Jadi saya rasa bagaimana ya Pak, saya mau cerita ke orang lain juga sudah tidak punya teman untuk diajak cerita. Jadi untungnya ada satu teman saya Pak. Nah, Iya. dari teman saya itu saya katanya kalau mau cerita yang enak, mau dapat mau temukan solusi untuk masalah itu, mau didengar ceritamu dengan baik itu datang ke ruang konselor, katanya ada Bapak Ryan di sana. Oh. Jadi saya datang ke sini Pak, Hmm. mau ketemu Bapak. Jadi kita kesampingkan dulu deh soal Iya. temannya. Ya Pak. Bapak hanya ingin memastikan saja ini nah. Kabarnya Arsin hari ini bagaimana? Apa yang dirasakan begitu akhir-akhir ini? Ya dari ini banyak Pak, banyak pusingnya, banyak khawatirnya juga Pak. Oke. Ya, keresahan, resah sekali saya ini Pak. Resah sekali. Iya Pak. Oke, jadi perasaan akhir-akhir ini campur aduk gitu. Ya bisa dibilang gitu campur aduk sekali perasaan saya Pak. Tapi mau cerita juga tidak pernah cerita ke siapa Pak. Karena biasa ada yang bilang laki-laki tidak bercerita Pak. Dan mengerti sekali itu. Iya Pak. Hmm, Jadi lebih banyak biasa disimpan sendiri Pak. disimpan sendiri. Iya. Jadi kalau boleh tahu nah Iya. dari perasaannya Arsin hari ini dan belakangan mungkin yang dipikirkan itu apa sehingga kayak perasaannya itu tidak enak, ada mungkin rasa cemas kah atau rasa bagaimana kah, mungkin nah Arsin bisa kerja atau ceritakanlah Iya. apa yang dirasakan akhir-akhir ini supaya Bapak juga tahu dan bisa kasih pandangan Bapak dan bisa kasih solusi gitu. Coba cerita. Begini Pak, saya cerita dari awal ini apa yang menjadi keresahan saya Pak. Sebelum saya kuliah di sini Pak, saya itu sebelumnya kerja. Nah, kerja itu di dinas pendidikan Pak di kampung saya. Cuman kan lulus kuliah nih Pak, lulus untuk lanjut studi ini nih Pak. Ya. Cuma yang membuat saya resah itu karena soal biaya nanti saya di sini itu juga menjadi yang saya pertimbangkan sekali sebenarnya Pak, karena saya pikir orang tua yang saya pikirkan itu orang tua saya, apakah dia masih bisa membiayai saya begitu Pak. Apalagi ini berbeda dari waktu saya kuliah di S1 sebelumnya Pak. Waktu kuliah di S1 itu saya masih bisa kerja, membantu orang tua itu masih bisa lah untuk saya handle sendiri di sini. Untuk makan saya di sini masih bisa, tapi itulah untuk yang sekarang kayak tidak ada sekali waktu itu untuk kerja Pak, tidak bisa membantu orang tua. Jadi saya pikirkan sekali itu orang tua saya, bagaimana orang tua saya bekerja, apalagi saya tahu bagaimana kondisi keluarga saya di kampung Pak. Kita di bawah lah, keluarga di bawah. Jadi biasa saya kasihan sendiri ke orang tua saya. Nah, sementara di umur saya ini harusnya saya sudah bisa membahagiakan dia, tapi saya masih merasa kayak kenapa saya di usia sekarang masih jadi beban lah untuk keluarga saya begitu Pak. Nah, selanjutnya itu juga soal masa depan ini Pak. Biasa juga saya ragu. Saya sudah meninggalkan pekerjaan saya di kampung itu di dinas itu Pak, meskipun ya tidak ada pendapatan cuma setidaknya saya sudah tidak membebankan orang tua jika saya tidak bekerja sana. Tapi setelah menjalani beberapa bulan ini saya juga merasa apakah ada masa depannya di sini, karena kayak ketika saya nonton berita itu kayak tidak ada kepastian begitu akan bagaimana ke depannya ini. Memang oke lah saya bisa dapat ilmu di sini, tapi secara pribadi sebagai laki-laki Pak di keluarga, tentunya kita ingin membahagiakan orang tua. Jadi saya merasa bagaimana ya kalau ke depan ini saya tidak jadi apa-apa gitu.
orang tua saya sudah tua, saya sebagai laki-laki tentunya akan menuju ke jenjang yang lebih serius nanti. Saya juga punya hubungan dengan perempuan Pak, begitu ya memang saya bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih serius dengan dia. Jika saya begini Pak, tidak ada, setelah lulus begini saya tidak tahu mau kemana karena tidak ada kepastian. Andainya lulus di sini bisa sudah dipastikan bisa jadi ASN, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, bagaimana Pak? Orang tua saya sudah tua, sudah tidak mampu, dan sudah saya juga sudah ada kayak malu lah begitu. Harus bergantung terus dengan orang tua. Ya begitu perasaan saya Pak. Oke. Dari cerita Arsin, Bapak bisa tangkap dua masalah sebenarnya. Arsin itu merasa kalau kuliah itu membebani orang tua. Kedua itu tentang bagaimana kepastian masa depannya di dunia yang digeluti sekarang kan. Jadi sebelum Bapak bertanya lebih jauh lagi, Arsin, di sini Bapak mau jelaskan lebih dahulu sebelum lebih jauh lagi. Apapun yang dicerita sama Arsin ke depannya, ceritakan semuanya. Dan jangan takut apa yang dicerita ke depannya akan tersebar ke sana kemari atau bahkan sampai ke cerita ini ke telinga teman-teman Arsin. Enjoy cerita, keluarkan semua keluh kesahnya Arsin supaya Bapak juga bisa lebih gampang menemukan solusinya ataupun jalan tengahnya bagaimana ke depannya. Jadi jangan takut cerita ini kita keep di sini saja, tidak akan Bapak sebarluaskan lagi. Jadi ke depannya Arsin seperti itulah, lebih luas lagi ceritanya. Jadi pertanyaan Bapak untuk hari ini, selama Arsin kuliah itu sebenarnya dapat persetujuan dari orang tua nggak sih, atau dari saudaranya kah, atau bagaimana kah? Itu bisa dijelaskan sedikit atau lebih banyak juga nggak boleh? Boleh. Pertamanya begini Pak, ya, saya ceritakan lagi lebih dari awal nih Pak. Kan itu setelah lulus kuliah begini Pak. Setelah lulus kuliah itu saya kan daftar CPNS Pak, itu tahun 2024 saya daftar CPNS. Ya, di situ pertamanya saya sudah lulus di tahap SKD-nya, sampai sudah di tahap SKB Pak. Tapi di tahap SKB itu Pak, ya di situ kekecewaan terbesar saya sebenarnya Pak, karena di situ peluang untuk membahagiakan orang tua saya sebenarnya. Karena di sini berakhir ini tidak dibiayai sama orang tua saya, di giliran saya gitu membiayai orang tua, tapi saya di situ saya merasa kecewa juga pada diri saya karena saya sudah berusaha tapi usaha saya itu belum berhasil dan Pak, saya gagal di situ di tahap SKD-nya. Kemudian ada titik terang sedikit, ada pekerjaannya ya Pak. Sebelumnya saya kerja di bangunan itu orang Pak. Iya. Ya, kemudian ada kerja serabutan juga sembarang saya kerja, setidaknya saya bisa sedikit memberilah kepada orang tua saya begitu. Kemudian itu di bulan-bulan Agustus kalau tidak salah itu Pak, di 2025 Pak itu saya dipanggil kerja sama sepupu saya di dinas pendidikan. Bilang oke lah, bagus nih, kayaknya ada lagi lah titik-titik terang lah bisa. Di pikiran saya itu, oke lah, saya dari dinas baru turun ke sekolah, nanti di dalam dinas lah baru cari sekolah untuk ngajar begitu, karena basicnya pendidikan kan Pak, maunya jadi guru lah begitu. Di sana ya kerja beberapa bulan, alhamdulillah adalah pendapatan, meskipun tidak ada gaji pasti ada pendapatan. Di sana saya kasih ke orang tua saya begitu. Nah setelah itu ada pendaftaran ini Pak untuk pendidikan profesi guru ini Pak. Nah di situ saya senang karena yang saya pikirkan itu dari yang sebelumnya itu Pak, kayak ada cerita Pak, ada guru olahraga itu di sekolah di kampung saya itu, ikut dia PPG ini Pak, PPG Prajabatan. Nah setelah lulus itu dia terangkat lah, meskipun jauh itu di Kalimantan, terbuka pikiran saya di situ. Oke lah, saya ikut PPG. Karena kalau nanti bisa ada harapan depannya di ASN begitu Pak. Saya bilang oke, saya mau ikut PPG deh. Karena kalau ikut ini kayak ada harapan
depan bisa lah, bisa bahagiakan orang tua, bisa ya pacar saya Pak, ada pacar saya. Boleh ya. Secara terlalu dia juga mau dihalalkan begitu Pak. Itu jadi beban pikiran saya sendiri, dan untuk menghalalkan itu saya sudah sampai kepada orang tua. Tidak mungkin saya membebani semuanya ke orang tua, mesti harus ada sumbangsi dari saya. Kan saya yang mau menikah nantinya Pak. Jadi saya mau itu hasil usaha dari saya sendiri Pak begitu. Kalaupun ada tambahan dari orang tua, adalah bolehlah sedikit, tapi setidaknya yang lebih utama itu saya yang menghasilkan sendiri. Nah, masalahnya itu begini Pak. Sebelumnya itu memang saya oke lah, orang tua saya setujui, oke pilih PPG, oke ya katanya oke lah lanjutkan kalau memang begitu ke depannya toh. Nah, di samping itu juga Pak, sebenarnya saya sampaikan ke orang tua saya briefing memang di awal ke orang tua saya. Saya kasih tahu memang karena sebelumnya itu orang tua saya sangat memilih sekali untuk saya, memilih dalam artian begini Pak. Orang tua itu saya kayak kalau saya memilih untuk jauh, memilih untuk kerja di wilayah bukan di wilayah di kampung saya itu, kayak orang tua saya berat sekali. Contohnya itu kayak saya ada waktu daftar PPNS. Sebenarnya itu saya mau daerah yang jauh Pak, karena kayak kalau di daerahnya itu kayak lebih besar peluangnya seperti Maluku sana. Di Maluku kayak pas kuliah kayaknya besar peluangnya di sini, tapi kita yang orang tua aku, apalagi terutama mamaku itu Pak, kayak dia susah sekali dia untuk melepas anaknya untuk jauh. Karena katanya kalau jauh bagaimana kalau orang tua saya di sini? Karena orang tua saya saya juga maklumi di sana karena orang tua saya kan sudah tua Pak. Ibu saya 50-an, bapak saya kan sudah 70-an Pak. Oh iya. Terus itu juga saya mulai beban pikiran saya. Kalau saya begini terus, bagaimana ya orang tua saya ke depannya bagaimana? Saya masa begini Pak, saya juga anak laki-laki satu-satunya dari keluarga. Saya juga bersaudara. Dua saudara saya itu perempuan, saya laki-laki sendiri, jadi kayak merasa memiliki tanggung jawab begitu untuk orang tua saya. Begitu Pak. Ya itu yang membuat saya rasa. Jadi sebelum ikut PPG Pak, saya ceritakan memang orang tua saya, ya begini. Mak, Pak begini. Kalaupun nanti ini ada penempatannya, kalau saya kuliah ini kayak yang dulu itu kan kayak ada penempatannya begitu. Kalaupun di daerah jauh, saya ambil untuk kali ini. Karena juga kasihan kalian tahu, kalian sudah tua, dan juga saya ini untuk menikah nantinya. Bilang berpikiran begitu Pak, untuk menikah pasti saya tidak mau membebani kalian tahu. Dan juga saya harus punya pekerjaan yang tetap untuk anak saya, untuk istri saya nanti. Nah, begitu Pak. Sebenarnya keresahannya di situ awalnya. Nah, keresahan selanjutnya itu pas jalan di PPG ini Pak. Nah, ya itu yang Bapak ingin tahu sebenarnya. Nah, itu. Kan sudah, Ya. maaf saya potong ya. Ya, Pak. Sudah terjawab Ya. rasa penasaran Bapak juga dengan pertanyaan tadi. Apakah orang tuanya sudah setuju nih? Ya. Ternyata sudah setuju. Nah, kebetulan juga Narsin pasti punya keresahan lain. Nah, ternyata sesuai dengan di pikiran Bapak. Oh, ternyata pasti tentang soal perkuliahannya. Nah, sini Bapak ingin Arsin coba ceritakan apa yang menjadi kendala kah, atau menjadi penghambat selama perkuliahan kah? Atau ada hal yang tidak disukai kah selama perkuliahan ini? Mungkin Arsin bisa ceritakan. Ya, selama perkuliahan ini kendala pertamanya itu soal ya untuk saya merasa diri saya pribadi itu saya kembali menyusahkan orang tua saya. Ya, saya merasakan itu. Jadi terkadang saya sangat jarang berkomunikasi dengan orang tua saya karena saya merasa orang tua saya tidak perlu tahu apa yang saya rasakan di sini. Mereka itu, tapi minta uang ke orang tua, jadi saya kayak berat sekali ke saya untuk minta uang ke orang tua. Tapi di sisi lain juga saya harus minta uang karena di sini tidak bisa kerja. Kemudian ya di urusan perkuliahan ini Pak. Urusan perkuliahan pertama itu jadwalnya padat sekali. Memang kuliahnya ya sebentar, cuma kan kita harus ikut PPL namanya Pak di sekolah. Ya, bersamaan itu Pak, jadi kayak full sekali waktunya. Untuk waktu istirahat kurang lah di situ. Kemudian untuk tugas-tugasnya juga Pak, jujur benar kata dosen-dosen saya itu Pak, katanya semoga tetap waras. Dan ya sebelum kesini Pak, saya juga sempat berpikiran
yang tugas yang begitu banyak sekali, dan ini saya kayak sudah malas berpikir sebenarnya Pak. Karena dunia saya kayak dunia untuk kerja misalnya ini, Iya, iya. dunia untuk kerja pikiran saya sudah dunia kerja, tapi karena pilihan sebenarnya Pak untuk menuju pekerjaan itu, jadi saya merasa oke lah, dipaksa ini sebenarnya otak bekerja lebih keras lagi. Sebelum ke situ tadi Pak, pas saat mandi, saya pada saat mandi Pak, saya berpikir untungnya masih bisa waras, untung dan pantas banyak orang yang stres. Makanya gue pikiran oke, saya pergi dari cerita ke bapak dulu ini keresahan saya. Banyak keresahan saya, tugas-tugas yang menumpuk, bagaimana deadline-nya lagi, deadline tugasnya, kemudian belum lagi masa depan di PPG ini bagaimana Pak, karena kalau saya buka Instagram itu media sosial Pak, di media sosial itu banyak sekali keresahan kayak seperti non ASN akan ditiadakan di 2027. Kemudian kalau saya buka bumi itu, ya saya sering sekali googling Pak. Biasa kita cerita ke ChatGPT bagaimana ke depannya ini PPG. Oh, saking khawatirnya soal masa depan saya Pak bagaimana. Dan bagaimana pandangan orang tua saya juga dicerita di awal kalau ada penempatan di PPG setelah, dan pada saat menjalani ternyata oh begini ternyata, tidak ada kepastian ternyata. Tidak sesuai. Ya, tidak sesuai dengan ekspektasi saya dan apa yang saya ceritakan ke orang tua. Begitu Pak. Saya jadi bagaimana ya, kayak mau mundur sudah terlanjur maju, mau maju kayak abu-abu masih abu-abu di depan Pak. Tidak tahu bagaimana. Tapi ya tidak bisa pada kesimpulan yang perlu mencapai semua adalah jadi Arsin kayak jujur ini optimis sekali sebenarnya terjun di dunia pendidikan, tapi yang menjadi keresahannya itu soal regulasinya dari pemerintah yang masih kembang-ambing ataupun tidak jelas. Menurut Bapak itu memang itu sangat hal yang wajar ya, karena Bapak juga sebelumnya pernah rasakan hal yang itu. Jadi yang dirasakan Arsin itu sangat wajar. Jadi, nah di sini Bapak mau bertanya, ini berandai-andai ya, semisalnya nih, kan ini proses jenjang karir. Tapi dari cerita Arsin sebelumnya ingin bahagiakan orang tua lah, ingin menikahi sang kekasih lah. Tapi Bapak ingin tahu pandangan Arsin. Kan nanti kalau terjun di dunia pendidikan, anggaplah gajinya cuma cukup. Menurut Arsin, bagaimana cara mengatasinya agar bisa minimal lah bisa membahagiakan orang tua? Apakah Arsin punya plan atau rencana tersendiri lah ke depannya untuk ya bagaimana untuk membahagiakan orang tua? Selain karena Bapak yakin kalau Arsin sudah jadi sesuatu di dunia pendidikan, orang tua Arsin pasti sudah bangga. Tapi Arsin pasti ingin lebih kan? Iya Pak. Rencana yang ingin dilakukan Arsin kalau Bapak boleh tahu itu seperti apa? Sebelumnya saya ceritakan dulu ya Pak. Oke, boleh sekali. Rencana saya ke depannya sebenarnya masih banyak yang berputar di pikiran saya sebenarnya ini Pak. Ya, antaranya begini Pak. Yang pertama, saya ini tetap jadi guru setelah selesai. Tapi di sisi lain itu kan kita tahu gajinya guru sekarang Pak. Iya. Ya, dari guru sekarang itu bagaimana sangat tidak dihargai, lebih berharga. Ya itu yang kita tahu. Iya, yang tahu aja. Kemudian juga jika di sisi lain juga saya harus memikirkan pekerjaan yang tetap. Iya Pak, yang memang pasti untuk kedepannya bagaimana, karena kalau pekerjaan yang sudah ada pekerjaan tetap, berarti kita sudah ada fondasi begitu di pikiran saya Pak, untuk hidup sendiri, apalagi menghidupi orang lain Pak. Boleh ya, lanjut lagi. Ya, di pikiran saya itu kedepannya oke lah jadi guru, bisa jadi guru, tapi untuk pulang kampung, ke kampung itu pakainya berat deh Pak. Karena di kampung jika dipikir dari guru di kampung itu sedikit. Kalau saya kembali ke kampung,
dan juga ya masih ada kayak pikiran-pikiran memikirkan orang lain begitu Pak. Pembicaraan apa yang menjadi omongan dari orang lain ketika saya pulang kampung. Kan tahu di kampung itu kalau kita PPG itu kan kita sudah bisa jadi orang yang lain. Takutnya nanti saya pulang kampung itu Pak, mereka bilang apa ada lagi di kampung. Ya, otomatis apa ya, saya masih belum bisa menemukan cara untuk menyampaikan kepada mereka. Ya, dan sudah kalau di sisi lain juga saya sudah terbiasa bekerja kasar, kayak kuli bangunan begitu. Sebenarnya kalau kembali ke kampung bisa lah dari dulu sambil dari kuli bangunan, karena sebelumnya pengalaman itu Pak dengan sepupu saya, ya dengan sepupu saya itu Pak. Sepupu saya juga ini 2 orang sama-sama guru Pak, guru agama mereka, guru pendidikan agama. Ya, sebelumnya di SM mereka juga kerja jadi kuli bangunan, jadi tukangnya dia. Saya jadi kuli bangunan Pak. Ya, di 2 orang sepupu saya itu dua-duanya sudah jadi orang lah, istilahnya kalau orang kampung itu Pak, jadi orang sudah dari SM Pak. Nah itu saya ambil pengalaman dan mereka juga biasa bilang, oke, tidak apa-apa, saya juga bisa lah bekerja keras lagi, bekerja kasar lah istilahnya Pak, jadi kuli bangunan begitu. Tapi ya di sisi lain saya juga memikirkan omongan orang lain gitu. Ya, dan jika saya pilih kerja di kota Pak, ya pilih kerja di kota ya, bisa lah saya masuk di sekolah swasta, karena kalau di sekolah swasta gajinya agak lumayan lah, bisa lah menghidupi meskipun di sisi lain juga saya pikirkan oke bisa menghidupi, tapi itu untuk diri saya sendiri. Untuk kedepannya bagaimana kalau saya dengan mau menikahi pacar saya begitu Pak, saya juga memikirkan hal itu. Jadi alternatif lain yang saya pikirkan itu, saya kayaknya pernah cerita-cerita dengan teman Pak. Ya, pernah cerita dengan teman saya itu, kebetulan di kampungnya itu kampung yang tambang, daerah tambang gitu Pak. Ya. Iya. Jadi saya alternatif solusinya kemungkinan begitu, kalau tidak ada titik terang ini di dunia pendidikan, atau belum adalah sambil menunggu regulasi selanjutnya atau menunggu TPNS Pak, saya bisa lah saya bertanya kepada teman saya, bisakah nanti di kampung saya begitu jadi kerja tambang dulu, setidaknya ada penghasilan yang besar begitu, setidaknya bisa lah membiayai orang tua saya di kampung, tidak orang tua saya membiayai saya terus, setidaknya saya bisa lah memberikan impact kepada orang tua saya. Setidaknya orang tua saya tidak bekerja keras lagi, karena saya merasa orang tua saya sudah tua, harusnya mereka menikmati masa tuanya begitu Pak. Jadi saya dan kakak saya bisa lah membiayai orang tua saya. Adik saya juga di kampung satu Pak dulu. Jadi saya keinginannya begitu. Kalau tidak dunia pendidikan, bisa lah saya kerja di tambang, karena gajinya cukup menjanjikan lah, sambil menunggu regulasi. Tidak menjadikan ini sebagai pekerjaan tetap. Kalaupun itu tidak ada regulasi yang ketat di dunia pendidikan, saya jadikan di dunia tambang itu Pak. Ya kalau semoga bisa masuk di situ. Saya karena dari cerita-cerita orang itu kayak banyak gajinya kalau di tambang Pak. Banyak gajinya. Memang. Ya, jadi saya bisa menabung lah. Dan sambil menabung begitu supaya bisa nantinya ke depannya kalau tidak jadi ASN bisa membuka usaha di kampung begitu Pak. Begitu kalau dari rencana saya itu Pak. Iya Pak. Kalau dari cerita Arsin sudah terstruktur sekali sebenarnya, dari apa keresahannya, terus apa jalan keluarnya, terus solusi lainnya atau rencana cadangannya. Sebenarnya Arsin itu sudah tahu apa yang ingin dilakukan, tapi kembali lagi regulasi pemerintah soal bagaimana jadi guru ke depannya. Padahal sebenarnya Arsin itu sangat ingin sekali juga terjun kan di dunia pemerintahan, apalagi di dinas pendidikan. Karena dari awal Arsin sudah menggeluti ilmu ini. Nah, pertanyaan terakhir Bapak ini, semisalnya kalau memang amit-amit tidak sesuai dengan harapan sampai terjun ke dunia pendidikan dan harus terjun ke dunia lain, apakah Arsin
merasa menyesal mengikuti proses kegiatan perkuliahan, pembelajaran selama ini? Begini Pak, kecewa pasti tapi menyesal tidak Pak. Oke. Ya, saya tidak pernah kata menyesal Pak. Karena semua pasti ada apa ya? Ada dampaknya kepada saya, ada hal positifnya kepada saya. Kalaupun ilmu yang saya dapatkan di dunia pendidikan tidak membawa saya kepada apa yang saya harapkan Pak, setidaknya karena saya pikiran saya ke depannya begini Pak, setidaknya ilmu saya bisa digunakan untuk anak saya nanti. Oke, begitu Pak. Dan ya, tapi harapan besar saya sih tetap di dunia pendidikan Pak. Karena saya merasa panggilan jiwa saya itu, ya, merasa terpanggil sekali untuk jadi guru. Melihat kalau jiwa saya pribadi itu mau sekali jadi guru Pak, karena lihat anak sekarang bagaimana sekarang mintanya, karakternya anak sekarang, etika yang sangat kurang sekali itu. Itu yang merasa saya terpanggil sekali, merasa ini bermanfaat. Tapi kita harus realistis juga Pak. Nah, realistis sekali, kita harus realistis. Kita tahu lah, kita ini hidup bukan satu hari dua hari Pak. Oke, betul. Kita butuh makan, kita butuh kehidupan, menghidupi diri kita sehari-harinya bagaimana kita menghidupi pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita nantinya begitu Pak. Terus makanya saya berpikir begini saja, jika pun saya tidak bisa menjadi guru, meskipun akan tetap saya usahakan Pak, akan tetap saya usahakan menjadi guru, saya akan bekerja ya seperti yang saya bilang tadi Pak. Saya akan berusaha yang masuklah di dunia tambang, karena ya ada pengalaman dari teman, dan itu juga bisa saya, tapi bukan menjadikan itu yang utama. Saya bisa menabung, untuk menabung saja. Jika ada modalnya, saya mau berusaha, membuka usaha saja Pak. Karena ya menurut saya membuka usaha juga itu menguntungkan Pak. Lebih menguntungkan jika memang modal besar, ya berani modal nekat saja Pak. Ya, membuka usaha. Untuk usahanya saya berusaha kayak usaha apa ya, itu membuka kios-kios di tempat toko. Kalau memang ada hasilnya lah di dunia pertambangan itu, karena di tambang juga kan ada batasan umurnya biasanya kan. Oh iya, betul. Ya, kita bisa hanya pada saat sehatnya saja kan Pak. Jadi kita juga harus ada usaha sampingan, berusaha membersihkan nantinya uang itu Pak, untuk berusaha untuk usaha di kampung. Kalau kebetulan juga pasangan saya juga mendukungnya begitu Pak. Ya, katanya begini, kalau memang nanti akhirnya kita buka usaha saja, karena kebetulan pacar saya itu di daerahnya dia adalah usaha begitunya Pak. Jadi dia ada basicnya, jadi bisa lah saling ada dasarnya dia, jadi bisa lah untuk membuka usaha itu Pak. Jadi ya ada optimis sedikit di situ lah, bahwa ya ada pandangan sedikit ke depan begini. Ya. Jadi Arsin sudah ada beberapa plan dan ada beberapa alternatif ke depannya. Jadi tetap ingin terjun ke dunia pendidikan kalau yang Bapak tangkap ya. Karena panggilan hati dan melihat situasi ya generasi kita sekarang lah yang bisa dibilang kayak tidak sesuai dengan apa yang harus mereka perlihatkan. Entah mungkin karena faktor zaman kah atau teknologi begitu. Saya jujur sangat kayak bagaimana ya, agak terharu dengan cerita Arsin, karena di satu sisi Arsin harus memenuhi ekspektasi diri sendiri, membahagiakan orang tua, bahkan membahagiakan nanti pasangannya ke depannya, dan juga ikut andil dalam dunia pendidikan. Itu semuanya bisa dibilang hal yang berat. Tapi kalau menurut Bapak, semua itu akan bisa dicapai selama kita tekun dan jangan pesimis ke depannya. Mungkin ke depannya akan lebih banyak tantangan dan berdarah-darah lagi. Kita tidak tahu, dan itu bukan waktu singkat yang kita bisa capai. Tapi kalau Bapak pribadi, dengan usaha yang kita anggaplah sudah sampai kemampuan kita dengan cara berusaha sebelumnya, dengan kegiatan kegiatan kuliah, ikut belajar, dan diiringi juga oleh doa
insya Allah kedepannya Bapak yakin perjalanan Arsin itu manis. Saya juga berharapnya begitu Pak. Harapan terbesar saya itu semoga adalah dibuka pendaftaran CPNS tahun ini Pak. Amin. Ya, Pak, Pasti. supaya planning di Lada itu ya jadi planning B saja Pak, planning Ya. A kita punya Pak ya. Baik, tanya. Oke. Alhamdulillah saya juga merasa lega sekarang Pak, bisa menceritakan semuanya secara bebas itu Pak. Ya, Ya. apa yang menjadi yang bergejolak di kepala saya ini Pak, akhirnya bisa tercurahkan semuanya di sini Pak. Oke. Bisa menceritakan ke Bapak. Ya, saya merasa lega, adalah lega sedikit Pak. Karena jujur, saya sudah tidak tahu mau bicara ke siapa, mau cerita ke siapa soal perasaan apa yang menjadikan saya menjadi resah begini Pak. Di mana kehidupan kuliah, kerja, orang tua, semuanya di kepala. Dan semuanya alhamdulillah adalah lega sekali Pak perasaan seperti itu Pak. Oke. Justru Bapak yang harusnya mengatakan Bapak bersyukur dan mengapresiasi Arsin bisa bahkan mau menceritakan sampai seluk-beluknya tentang kehidupannya, apa yang dirasakan, keluh kesahnya sampai di titik sekarang. Bapak cuma mau berpesan, terima kasih untuk badan Arsin tersendiri sudah menemani sampai di titik ini. Terima kasih terhadap pikiran Arsin yang sudah menemani sampai di sekarang ini. Jangan cuma melihat dari sisi apanya. Kita berterima kasih dulu kepada diri kita sendiri sudah membawa kita sampai di titik ini. Insya Allah kedepannya Arsin bisa mencapai cita-citanya, impiannya, maupun impian besar ataupun impian kecilnya, bahagiakan orang tuanya, bahagiakan pasangannya, bahagiakan saudara-saudaranya pastinya. Dan kedepannya kalau menjalin keluarga, punya anak, bisa membahagiakan anak-anaknya. Apa yang dirasakan Arsin kedepannya anaknya tidak merasakan begitu. Jadi Bapak justru harus yang berterima kasih sekarang karena Arsin mau terbuka, mau menceritakan segala hal. Jadi Bapak juga sebenarnya dapat pandangan baru sebenarnya. Dan kita di sini sama-sama membagi pengalaman. Jadi sebelum Bapak tutup, semoga Arsin semangat menjalani perkuliahan hari ini. Kita memang di setiap pekerjaan apapun harus tetap waras. Kita harus tetap waras, tetap menjaga pola pikir, apa semua, dan terutama menjaga kesehatan badan juga. Mungkin kayaknya kedepannya kita bisa lakukan kegiatan konseling individu kalau memang ada yang ingin dibahas. Untuk waktunya mungkin kita menyesuaikan saja nih. Kalau Arsin ada waktu lowong, saya juga ada lowong, nanti saya bagikan kontak Bapak ke Arsin. Jadi kedepannya kalau punya waktu yang tepat kita bisa komunikasikan lagi. Entah Arsin mau bahas sesuatu lagi kah, atau Bapak yang ingin bahas sesuatu kah, mungkin bisa dibicarakan nanti di kontak secara pribadi. Iya Pak. Nanti saya minta nomor Bapak. Iya, pasti. Nanti saya hubungi Bapak jika masih ada yang mau cerita Pak. Iya. Iya Pak. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini, Dik. Arsin. Iya Pak. Terima kasih banyak loh. Mungkin kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit Cok. Terima kasih Cik.